saya mengharapkan pemimpin yang detil. Ya. Nah, dan itu memang ada pada Deddy Mulyadi. Saya mengenal Pak KDM itu dikenalkan oleh Kang Yudi Latif. Karena Deddy itu bentuk transparansi publiknya adalah YouTube atau media sosial. Jawab Lahman artinya itulah yang kita harapkan sebenarnya, gubernur yang bisa merespon. Kang Deddy ini merupakan pemimpin atau gubernur yang berada di garis depan gawang. Kalau kita main sepak bola ya. Iya, menjemput bola. Menjemput bola, dan dia seorang striker. Artinya kedetilan itu yang saya katakan. Waktu untuk Pak Deddy sendiri ini dengan wakilnya yang sekarang itu udah klop atau gimana nih? Apakah yang satu populis, yang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Restu Ginanjar di Apip Channel, di mana pada kesempatan kali ini saya berhasil mengatur waktu, bisa ketemu dengan senior dari yang sekarang baru merubah logo nih, Gerakan Pilihan Sunda. Terakhir bertemu beliau itu pas Pilpres kemarin 2024. Karena waktu yang panjang, jarang ada waktu yang pas, akhirnya bisa dijadwalkan bisa berkunjung ke Pak Andri Perkasa Prawira, maaf, Sampurasun. sampai Suka gemper kalau mewawancara orang yang kasep. Jadi 2 bulan ini Apip Channel itu vakum, tidak mewawancara siapapun karena ada berita-berita yang harus diliput. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini diizinkan berkunjung ke rumah Pak Andri untuk membahas yang lagi-lagi rame nih. Nah, jadi saya pengen tanya dulu nih, Pak Andri, kabarnya gimana Pak sesudah Pilpres ini Pak? Ya kan kita termasuk orang yang ikut elektoral ya. Siap. Benar. Merasakan bagaimana kompetitif dan kejam dan penuh dengan kejam apanya nih Pak? tanda tanya sebuah pemilu di kita ini, apa pemilu yang benar-benar demokratis dan jurdil. Ya, tetapi kan sebagai seorang aktivis merasakan proses elektoral terjadi tidak sah disebut seorang aktivis, seorang tokoh kalau tidak merasakan terjun langsung di dalam elektoral. Oke, cuman ini Pak, menarik sebentar sebelum membahas sesuatu yang agak ramai nih. Ini Pak, kenapa berubah sekarang Pak logonya? Apa nih maksudnya, kenapa harus dirubah? Kemarin kita waktu awal itu kan mau pilu, kita itu mensimbolkan Jabar, Banten, dan Jakarta. Ternyata kita mengkoordinasikan 3 maung yang soliter, kelihatannya susah. Jadi kenapa susah itu Pak? Ya masing-masing maung kan totem yang dia memang penguasa tunggal gitu pada sebuah wilayahnya. Jadi kita kembali kepada filosofi lambang Maung awal tahun 1955, dan alhamdulillah Kang EF baru-baru ini belum 1 bulan baru selesai ini. Maung merah putih sesuai dengan tagline atau suluknya Gerpis, membela Pasundan, melindungi Indonesia. Oke. Baik, tapi bukan itu Pak yang saat kita bahas, itu pembukaan aja lah, bab 1 nih. Tapi ini Pak Andri, sebetulnya ada yang pengen dibahas nih. Kita kan udah punya gubernur baru nih. Nah, jadi ini yang pengen saya bahas. Di sini saya ingin tahu nih, Pak Andri sebagai aktivis Sunda nih, masih muda, melihat, kita tahulah kita punya pemimpin yang menunjukkan simbol-simbol Sundanya ya.
kearifan lokalnya juga ditujukan. Pak Andri melihat Pak KDM ini gimana Pak selama memimpin nih? Saya mengenal Pak KDM itu Oh, dikenalkan oleh Kang Yudi Latif. Pak Yudi Latif ya, PhD tahun berapa Pak? sekitar tahun mungkin 2018-an ya, 2018 ya. yang bertemu dan ngobrol langsung ya. Oh, Jadi dari situ saya ngomong ke Kang Yudi, memperkenalkan saya sebagai tokoh muda yang bisa mengkolaborasikan tokoh-tokoh di Jawa Mataram Barat. Sunda, Jawa Barat. Kalau ada apa-apa mengenai bagaimana mengkolaborasikan tokoh-tokoh, ya silakan hubungan Andri. Waktu itu Kang Yudi masih kepala BPIP. BPIP dan Pak Dedi. Pak Dedi ingin membuat sebuah dinas atau badan untuk mentransformasikan masalah Pancasila di Purwakarta. Nah, waktu itu setelah itu kan berjalan dengan ke pemilu ya, pilkada, di mana Pak Dedi ikut sebagai wakil gubernurnya Pak Deddy Mizwar. Ya, disitulah saya mulai mengenal, dan bahkan pada debat terakhir tiba-tiba yang unik itu Pak Deddy turun di mobilnya di tempat debat itu, dia di Balai Sudirman, ketemu dengan saya, ngobrol. Dia bercerita bagaimana dia bisa melewati rintangan-rintangan dan dia bisa menjadi wakil gubernur. Gitu. Tapi waktu itu saya ngomong, Kang, saya mimpi akan kalah. Dia bilang, kenyataan terus. Dia bilang nggak mungkin. Saya itu orang beruntung, saya bisa melewati berbagai macam rintangan. Akhirnya saya bilang, akan kalah dengan angka begini-begini, yang menang Emil. Saya bilang, dia tetap bilang nggak mungkin. Kang, saya hanya menyampaikan saja. Saya tidak ingin bermimpi juga. Saya berkeinginan akan menang. Saya bilang, kenapa saya berkeinginan Deddy Mulyadi dari 2019 menang? Karena akan seorang yang detil. Jawa Barat ini membutuhkan pemimpin yang detil. Dengan detil, maka problem-problem sosial masyarakat akan bisa ditangani gitu kan. Jadi itulah sebuah harapan yang saya utarakan secara belak-belakan kepada KDM. Makanya waktu itu saya punya foto yang unik juga tentang KDM yang terakhir-akhir visi misinya asal ulah nyanum. Saya berfoto bersama waktu itu di panggung bersama KDM. Gitu kira-kira restu pengalaman saya bersama KDM. Dan KDM terakhir-akhir sebelum dilantik, sebelum ganti HP-nya, saya bisa WA-an kok sama KDM. Dan KDM ini kelihatannya kalau kita lihat bagaimana dia merespon publik, tokoh-tokoh atau siapa networknya, itu ingin dijawab langsung itu subuh lah, jam 4:30, jam 4. Kalau kita sama-sama kelihatan bangun pagi nge-WA dan dia baca dan dia jawab langsung gitu ya. Dia itu sebuah sebuah apresiasi keunggulan beliau dalam menanggapi networknya atau orang-orang yang dianggap punya potensi dan lain-lain. Dia jawab langsung, artinya itulah yang kita harapkan sebenarnya, gubernur yang bisa merespon. Tapi itu sampai dia tidak ganti, sekarang sudah ganti nomor HP. Jadi kalau hubungan dengan dia harus lewat sekri, lewat sekda, atau lewat teman-temannya. Gitu kan. Nah, baik. Kembali lagi Pak, jadi kan ya tadi ke pertanyaan pertama. Nah kan sekarang beliau udah lompat nih, bukan lompat, sudah terpilih menjadi pimpinan Jawa Barat sebagai gubernur. Nah selama ini yang ya mungkin belum setahun juga ya, Pak Andri melihat Pak KDM sosok seperti apa nih? Pandangan Pak Andri aja melihat kebijakan yang diambil, mungkin udah lihat lah kita berita-berita tentang beliau. Ya kalau ada yang mengatakan Pak KDM ini pemimpin yang bisa melakukan disruption
guncangan. Ya, saya menilai sendiri itu pendapat dari Mas Radar Baskoro, Sahabat-sahabat beberapa Pak ya Andri ya. sahabat saya sendiri dalam sebuah tulisannya. Tapi saya melihat dengan gaya dan langkah real faktual yang dilakukan, eh, Kang Deddy ini merupakan pemimpin atau gubernur yang berada di garis depan gawang. Kalau kita main sepak bola ya. Iya, menjemput bola. Menjemput bola dan dia seorang striker yang selalu berada di depan Pertahanan. problem-problem Yes. masyarakat. Ya. Problem malah dia adalah penendang penalti yang baik. Artinya setiap problem masyarakat dia tangani dengan rinci. Malah ada yang cerita ketika sampah Gede Bage, sampah Caringin, dia itu ingin cepat selesai. Dan dia ada sebuah yang dongeng ya, dikatakan bahwa dia tuh ada di tempat sampai itu selesai. Artinya dia mengawasi sampai pekerjaan itu selesai. Padahal itu memerlukan ratusan truk pengangkut, tapi dia ingin bahwa pasar Caringin, Gede Bage atau lain masalah sampah itu selesai, benar-benar total. Artinya kedetilan itu yang saya katakan waktu Kang Deddy maju sebagai wakil gubernur, saya mengharapkan pemimpin yang detil. Nah, dan itu memang ada pada Deddy Mulyadi yang dia menuntaskan sebuah problem-problem pembangunan, problem-problem sosial ini tuntas. Dan yang paling fenomenal yang selalu menjadi bahan YouTube adalah Kali Gabus Bekasi kan? Ya, betul. Bekasi yang tapi kalau saya melihat Kali Gabus Bekasi, apakah Deddy Mulyadi itu seorang perencana? Enggak, dia menendang bola padahal itu dilakukan pada proyek yang ongoing, yang sedang mau berjalan gitu. Benar. Tapi dia tuntaskan problem-problem krusial yang memang orang nggak berani eksekusi, yaitu masalah penanganan bangunan-bangunan liar. Kan dia bisa, satu kelebihan dia karena dia adalah orang yang berehan, mau mengeluarkan stimulasi dari uangnya sendiri, dan itu yang membuat ada percepatan penanganan problem sosial masyarakat dan pembangunan. Tapi itu untuk menurut pandangan Pak Andi nih, itu untuk jalur koordinasi atau birokrasi seperti itu bagus nggak Pak? Kalau kita lihat, kalau masyarakat sebetulnya untuk di media sosial yang sering saya lihat itu sebetulnya disukai publik Pak. Tapi apakah untuk birokrasi sendiri nih, menurut Pak Andi gimana itu? Ya kan kalau birokrasi itu kan semua harus mengikuti namanya standar manajemen. Planning, organizing, executing, and controlling kan gitu, itu manajemen dasar kan ya. Ya, yang KDM sendiri terus terang kan saya pemimpin yang intuitif. Betul. Ya intuitif teh kamana geuleyeungna. Ada masalah eksekusi mungkin gitu ya? Iya, baik geuleyeung, baik rasa, gua hari ini harus ke Garut ya, dia datang ke Garut. Apalagi memang sekarang ini kan problem-problem sosial kemasyarakatan dan bencana ini sedang tinggi karena iklim memang alam sedang tidak bersahabat, tapi alam sedang menghukum kita. Ya kita lihat KDM kan menyatakan dia berada akan berkantor di 5 kapisedenan, terutama di 5 tempat, 5 wilayah, kan gitu, di Bogor, di Purwakarta, di wilayah Priangan, kan di Kota Bandung dan lain-lain. Nah, kita ini terus terang kelas menengah dan saya sendiri sebagai ketua Gerakan Pilihan Sunda kan mencoba melihat menarik dari langkah-langkah induktif atau khusus di lapangan, menarik apa sih yang sudah dibangun makronya. Ya tentu makronya itu adalah apa yang dikerjakan oleh Bapeda. Tentu kita tidak bisa menelisik sampai ke dalam. Tapi kan sekarang ini era digital. Publik melihat apa yang disampaikan, diinformasikan oleh Bapeda di
platform Media media sosial, sosialnya, ya. terutama kan website dan Oh. lain-lain. Ternyata publik saya sendiri tidak melihat Bapeda ada sesuatu yang strategis, pekerjaan dia sendiri yang diinformasikan secara terbuka kepada Pak publik. Dedi. Malah ada sesuatu yang saya ketawakan waktu di Republika, saya bilang, ada program zaman dulu Iya. mungkin ya, zaman RK, yaitu diskusi reboan. Oh. Dan diskusi reboan itu terakhir adalah 2020. Artinya tidak ada kontinuitas. Iya. eh, Berkesinambungan. Langkah-langkah Bapeda ini kan, Bapeda nggak boleh terganggu dalam apapun. Oh. Bapeda ini sebagai perancang, Iya. dia kan harus membuat sebuah langkah, naskah dan lain-lain yang dari zaman, kalau perlu dari zaman Belanda. Terus Kan iya, gitu. iya. Iya, desain yang sampai dari zaman Belanda, dari setiap kemerdekaan, Oh. gimana zaman Orde Lama, gimana Orde Baru, gimana Orde Reformasi, gimana gubernur ini, gubernur itu, gubernur dan lain-lain. Dan ternyata di era digital aja, Bapeda tidak menunjukkan sebagai sebuah garda teknokratiknya Jawa Barat, menurut pandangan saya, karena dari informasi yang terbuka saja, sama dari ngobrol-ngobrol gitu. Saya pernah juga ke Bapeda gitu. Saya tentu ini masih asumsi, belum eksplorasi. Pada suatu waktu jejak kita akan ngaguruduk, ada ngontrol Bapeda untuk membuktikan benar nggak. Kalau benar, ternyata kelas menengah, kaum intelektual dan lain-lain, Bapeda gawena belum holistik, belum integral, ya itulah yang harus diperbaiki. Kalau kita yang salah, ya namanya publik mengawasi ya. Ya kita mah minta maaf saja. Ya tidak apa-apa, Pak. Ini masukan juga nih untuk Bapeda dari Pak Andri yang memperhatikan detail apa yang dilakukan Bapeda. Nah, jadi Pak Andri, kita balik lagi nih. Berarti Pak Dedi ini sudah sesuai dengan kriteria pemimpin Jawa Barat menurut Pak Andri. Dengan yang tadi Pak Andri sampaikan sampai ke detailnya nih Pak Dedi, seperti yang tadi paparkan Pak Andri, gimana? Sesuai Ya, kriteria? kalau dari segi seorang pemimpin kerakyatan, Iya. itu yang diidam-idamkan, pemimpin itu tong aya wae di gedung sate, tapi bersama rakyat. Tapi sejarah Pasundan, sejarah Indonesia maju, itu hanya satu, ada gabungan antara pemimpin populis dan pemimpin yang teknokratik. Maka dulu dikatakan Soekarno Hatta sebagai duit tunggal. Karena Soekarno pemimpin populis, Muhammad Hatta pemimpin teknokrat. Muhammad Hatta mundur, ada penggantinya, yaitu tokoh nasional dari Jawa Barat, Insinyur Juanda Kartawijaya, yang bisa membangun Indonesia ketika Indonesia tidak punya uang. Dia bisa mencari sesuatu dengan ide-ide, membangun Jatiluhur, membangun pelabuhan di Jawa Timur dan lain-lain untuk koneksitas dan lain-lain. Akhirnya Juanda itu disebut sebagai Faisal Basri itu mengatakan sebagai revolutionary teknokrat, teknokrat yang revolusioner. Kalau Bung Karno ada pemimpin revolusi, ini revolusi teknokrat. Nah, Jawa Barat ini kan memerlukan pemimpin yang teknokratik. Nah, sebenarnya KDM itu pernah bertemu dengan sesepuh Sunda yang sangat teknokratik. Namanya Burhanuddin Abdullah. Pak Burhan, ya. Ketua Dewan Pakar Gerindra, Ketua Dewan Pakar Pemerintahan Kampanye Prabowo Gibran. Dia mantan Menko, mantan Gubernur BI, dan lain-lain. Dalam perbincangan itu, saya mengatakan kepada KDM, Kang, ada sebuah harapan nih. Saya dari dulu, waktu zaman sebagai Sekjen Badan Musyawarah Sunda, Kang Burhanuddin itu mengatakan Jawa Barat itu harus sehebat Argentina. Apa?
ukurannya 15.000 dolar per kapita penghasilan penduduknya. Kita kan 5.000 aja ngos-ngosan. Saya bilang, Kang masih sanggup tantangan itu, kata saya. Nah ini saya bilang, Kang, boga kokolot itu manfaatkan sesuatu yang makro. Terus dia bilang, dan jaringan satu saja seorang Burhanuddin Abdullah mungkin sangat luar biasa, luas ke dunia ekonomi global. Dia bilang manfaatkan untuk soal investasi dan lain-lain. Aduh, aing mah rada teu bisa bahasa Inggris. Bilang gitu beliau. Dia bilang begitu. Dia ngomong ke Kang Iswara, Kang Is, maneh we atuh. Ya saya sih ketawa-ketawa saja. Maksudnya kan ada, kalau udah ada sesuatu ke luar negeri pun bukan sesuatu yang diharamkan. Menurut saya kan Kang KDM itu mengharamkan sesuatu untuk ke luar negeri. Malah saya jangan, karena ini kan perekonomian sekarang ini kan global. Iya, walaupun memang daya tarik KDM ini orang-orang luar negeri, investor-investor luar negeri secara natural mendatangi KDM. Memang itu ada sebuah kelebihan yang sedang terjadi kan. Dan alhamdulillah sebenarnya Restu ya, saya melihat ada sebuah titik cerah ketika Pak Prabowo KDM hadir, Kerawang dijadikan pusat energi baterai kan. Memang ada BYD di Subang kan. Itu kan zona industri terbesar, Surya Cipta itu terbesar di Jawa Barat kan. Kan Jawa Barat ini harus tetap menjadi sebuah daerah maju. Kan visi KDM itu Jawa Barat menjadi daerah termaju dengan transformasi sosial. Itu kan visinya. Nah, tetap harus majunya dari mana? Ya tetap harus dari keunggulannya. Keunggulannya itu bidang energi. Ini kan pusat energi Jawa Bali. Dari pertanian, dari industri, kan gitu ya. Dan dari hal-hal lain lah, lingkungan hidup dan lain-lain. Kan kalau Jakarta nggak ada Bogor, dan tidak tegas KDM pada penanganan Bogor, ya lebih susah juga. Ini Pak Andri, tadi menarik di antara pimpinan populis dan teknokrat. Untuk Pak Deddy sendiri ini dengan wakilnya yang sekarang itu udah klop atau gimana nih? Apakah ada pandangan lain dari Pak Andri? Ya, kan katanya bagus populis teknokrat. Nah, kalau wakilnya ini sendiri gimana Pak? Yang satu populis, yang satu masih gegemeun. Atau bagaimana Pak? Sebagai publik ya, melihat kan secara nyata-nyata sebenarnya mah hubungan yang kurang harmonis daripada gubernur dan wakil gubernur itu nyata gitu ya. Terlihat. Karena wakil gubernur merasa tidak diperankan. Dan kemarin kan di headline Pikiran Rakyat malah yang terjadi adalah konflik antara wakil gubernur dan sekda. Pak Herman. Ya, Pak Herman. Padahal kalau publik yang paham politik ya sebenarnya konflik antara atau ketidakselarasan antara KDM dan Kang Herman gitu ya. Nah, tentu ini kan Jawa Barat itu kan persoalannya besar. Apa yang harus dilakukan adalah hal-hal yang memerlukan kolaborasi, memerlukan sebuah sinergitas antar pasangan kan gitu. Harus semua orang di Jawa Barat ini harus menjadi super team. KDM, wakil gubernur, sekda, DPRD, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain harus menjadi super team. Jadi jangan sampai ada kesenjangan peran. Nah, tapi menurut saya Kang Erwan jangan juga diam saja. Kan dalam politik itu kan harus dialektis ya. Dia juga kan mempunyai peran menurut undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang itu legal dong. Peran yang utama adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja
OPD, organisasi perangkat daerah, dinas dan lain-lain. Menurut saya, Kang Erwan itu harus merebut perannya, jangan mengeluhkan perannya. Memainkan gitu. Iya, Explore juga. mengambil, rebut aja. Memang kalau tidak diperankan ya rebut aja perannya. Jangan diam saja, jangan mengeluh. Minta kapan Kang Deddy memerintahkan gitu, kapan Kang Deddy mendisposisi kok lebih banyak mendisposisi sekda gitu kan. Itu kan menurut saya kan ya tidak pada tempatnya lah. Ya dia kan sudah mempunyai hak dan kewajiban sebagai wagub menurut undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, karena Kang Deddy itu bentuk transparansi publiknya adalah YouTube atau media sosial, maka langkah Kang Erwan sebagai wagub yang eagle dengan eaglean yang sama. Ya, maksudnya adalah Kang Erwan melakukan pengawasan, kinerja dan lain-lain, ya datangi aja. Misalnya saya tadi mengeluhkan Bapeda ya. Bener tuh omongan Andri teh Bapeda teh. Langsung ke Bapeda. Baru tanyakeun, oh nah ieu teh websitenya jadul pisan. Kalau perlu kontenkan juga gitu. Ya kontenkan. Ya kontenkan, maksudnya kan sama-sama kontenkan. Iya. Biar publik langsung tahu. Iya, itu yang namanya menurut ajaran Sunda silih asah ku asih. Jadi kita pada track gitu. Bukan kompetisi, ini bukan. Track aja. Namanya cilik toel dan lain-lain seserian aja sebagai sebuah tim ya. Nah, misalnya Bapeda, misalnya apalagi KDM sangat fokus di bidang pendidikan, Pancawaluya. Ya lihat apakah naskah akademiknya sudah ada, apakah Pancawaluya sama enggak dengan pendidikan yang berhasil benchmark misalnya Jepang dalam pendidikan karakter. Apa sih Pancawaluya dengan pendidikan disiplin tanggung jawab Bushido di Jepang? Output terus kalau dia dalam pendidikan risetnya sudah nempel enggak di rak-rak atau di perpustakaannya dinas pendidikan tentang naskah akademik atau buku-buku tentang pembangunan pendidikan berkarakter. Berapa banyak video yang menjadi studi banding dan lain-lain. Kan sekarang studi banding nggak usah ke Jepang kan. Banyak film, banyak ini ya. Buka YouTube dan lain-lain. Katanya kan nggak usah ribet-ribet kata KDM. Tapi udah dilakukan nggak kepala dinas pendidikan kan gitu. Karena gini Restu. Saya dengan kawan-kawan sejak menggagas Kongres Sunda dan akhirnya menjadi Majelis Musyawarah Sunda punya 3 agenda. Yang 3 agenda ini sinergis dengan sebenarnya dengan KDM, dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yaitu 1, adeg-adeg tangtungan Sunda, merumuskan jati diri Sunda melalui strategi dan pemajuan kebudayaan. Nah, ini kan tentunya kita harus berkoordinasi dengan distrik dan mengetahui apa yang akan dilakukan distrik dan apa yang dilakukan oleh dinas kebudayaan misalnya atau dinas-dinas yang lain kan. Kebudayaan misalnya pertanian, masih ada nggak ilmu-ilmu pertanian lama gitu. Nah itu. Kedua adalah Sunda Sarakan yang Sunda Nagara. Bagaimana Sunda kepada tanah airnya, lemacainya dan kepada negaranya. Ketiga masalah pembangunan dan kesejahteraan dan keempat adalah soal kepemimpinan Sunda dan kepemimpinan. Kepemimpinan Kang Deddy ini yang salah satu yang sedang kita lihat. Tapi yang jelas sinergitasnya bagaimana? Yang belum kita lihat itu soal makro kan. Tadi pendidikan karakter. Tadi kan karena kita menginginkan memang kalau mau maju ya berdasarkan karakter dasar, DNA, gennya orang Sunda ya jangan dirubah jadi DNA orang Barat, gitu, kan gitu. Dan memang kan puncak kebudayaan nasional adalah kebudayaan daerah. Jadi kalau kebudayaan daerahnya diketemukan dengan Pancawaluya itu, nah apa benchmarknya, apa perbandingannya, apa disebut disiplin dan bertanggung jawab apakah sama dengan Singer gitu kan gitu.
kan gitu kan. Jadi singer di sini bukan penyanyi ya? Apa? Bukan merek, apalagi merek mesin jahit. Di singer itu kemandirian gitu kan, Pak? Kemana? Singer tuh Oh, cekatan cekatan, dan iya, iya. lain-lain gitu ya. Nah, eh itu. Jadi coba benchmark dengan pendidikan. Lalu pola ajarnya di sekolah gimana? Kalau intervensinya Jabar Masagi kepada kepala sekolah. Iya. Saya belum tahu ada YouTube, ada cerita transparansi dari Dinas Pendidikan mengumpulkan kepala-kepala sekolah seluruh Jawa Barat dalam rangka pendidikan karakter Pancawaluya dengan mainstream seperti ini atau KDM melihat bagaimana Pancawaluya diajarkan di Iya. sekolah gitu. Menjadi sebuah habit di sekolah itu Betul, apa gitu. betul. SMA misalnya. Saya juga belum lihat ataukah saya kalewat, biasanya saya tuh kalewat YouTube-nya KDM, kadang-kadang saya juga mengapresiasi ya. Iya. Nah, tapi yang paling utama komitmen kami Iya. adalah pada hal makro. Hal makro itu yaitu Kang Deddy itu sangat sadar bahwa menurunnya APBD Jawa Barat dari 36 menjadi 31, ditambah beban-beban rejim yang lama, Iya. hutang, BPJS lah, harus biayai aljabar yang tinggi, itu ini itu yang dikalkulasi triliunan, Iya. belum masalah yang terakhir itu Bank Jabar, Iya. kan gitu Masih ya, banyak, Pak. banyak masalah. Nah ini tentu akan menghambat pembangunan, karena pembangunan itu harus dibiayai, duitnya saeutik. Iya. Iya. Nah Kang Deddy itu kan mengartikulasikan kadang-kadang ngomporan Gubernur Kaltim, Gubernur Maluku yang perempuan cantik itu ya, bagaimana sama-sama memperjuangkan keadilan perimbangan keuangan pusat daerah. Nah, ya itu sesuai dengan GERPIS. Terus itu kan lihat sendiri bahwa saya waktu kampanye DPD itu berjuang untuk 50 triliun untuk Jawa Barat. Percaya, masih ada. Nah, Nanti tinggal masih browsing ada. aja di YouTube itu jejak digitalnya masih ada. Masih Yang ada. pernyataan Pak Andri. Bahwa Itu selaras juga sama Pak KDM. selaras, karena kan akibat dari kekurangan kabupaten kota desa saja dengan Jawa Timur itu kita beda 10 triliun. Padahal kita menyumbangkan uang lebih banyak sekitar 15 triliun pada pemerintah pusat. Tapi duit orang mere loba, lebih loba ke pusat, tapi menang seetik, padahal masalahnya lebih banyak. Gitu ya. Nah itu yang nanti kita sinergis dengan KDM teh, hayulah. Da ayeuna mah membangun tanpa kemampuan penambahan finansial. Tetapi kan sekarang ini kan Jawa Timur tuh lari juga dengan Freeport, pengolahan emas ada di sana. PDRB Jatim mulai kelihatan akan tinggi. Sementara Jawa Barat terakhir kan kritiknya Mendagri nomor 3. Nah, jadi untuk pemirsa Apip Channel nih, jadi di samping Pak KDM sebetulnya Pak Andi juga mungkin dari 10 tahun ke belakang udah membahas mengenai pendapatan yang harus didapatkan kembali untuk Jawa Barat sebesar 50 triliun. Apalagi nih Pak Andri, ini kan masalah kebijakan Pak KDM nih. Kita bahas. Mungkin Pak Andi juga menyimak nih kebijakan sekarang kan masuk sekolah pagi. Kebijakan anak nakal masuk barak. Termasuk kemarin ada kontra sama Rocky Gerung, terus seru melihatnya. Ada nggak kebijakan yang menurut Pak Andri nih, yang aduh ini kurang nih, Pak Deddy, aduh ini kurang pas. Ada nggak kira-kira yang selama ini setelah beliau dilantik sampai sekarang? Kalau kita soal pendidikan ya, itu yang paling diapresiasi oleh istri saya itu yang pendidikan. Malah istri saya bilang, papi, kata papi kan coba. Kalau Anda memusuhi KDM, maka akan jadi masalah di rumah. Mama saya banget jago gitu. Kritik KDM dikit. Saya bilang boleh mengkritik, tapi jangan memusuhi, apalagi mengoposisi total. Jadi orang yang logis saja. Saya bilang objektif aja. Kalau saya kan yang benar katakan benar kan gitu. Ya saya bilang ya
Karena yang diapresiasi oleh istri saya itu adalah di gebrakan KDM dalam memperhatikan generasi muda di bidang pendidikan, dari mulai Pancawaluya ke Barak, jam malam, game dari HP dan lain-lain, itu kan detail. Betul. Nah, tapi apakah saya ini soal ke Barak dan lain-lain itu udah terdesain atau hanya akan menyelesaikan sebagian saja? Karena kan biaya untuk menangani anak-anak dengan program pelatihan kebangsaan itu kan mahal. Betul. Dan akan hanya mencakup sedikit. Tetapi harus ada riset dampak ini sebagaimana dilakukan, Hasilnya gitu ya. dilakukan. Karena ada beberapa hal yang kita sudah mulai mengkritisi. Misalnya terlalu berehannya KDM dalam menyangoni, memberi bantuan kepada orang-orang yang bermasalah. Kan kemarin ada ratusan orang yang terlantar ternyata meminta bantuan datang ke Galuh Pakuan, kan? Ke Lembur Pakuan. Iya. Dan menurut catatan memang KDM ini memang wataknya begitu, dan dia memberikan bantuan itu dalam skala yang tuntas secara pribadi. Tetapi secara pemerintahan negara, apakah bisa skala KDM ini Jadi luas. sama enggak dengan kemampuan negara atau pemerintah? Kan gitu. Misal Kak, mampu enggak negara sosial security-nya itu melebihi 300.000? Yes. Atau katanya keseluruhan 2 juta dengan berbagai macam subsidi. Sementara KDM amun meret kurang 5 juta. Iya. Betul. Kan gitu. Iya. Berarti dia sudah berpikir welfare state. Kalau orang welfare state itu orang nganggur kan 16 juta. Sampai 32 juta orang-orang Finland itu ya, Norway gitu kan. Kalau nganggur aja 32 juta gitu. Tapi kan nah apakah juga harus diriset? Ini menimbulkan dorongan kesetiakawanan sosial atau ketergantungan sosial pada sebuah tokoh. Apakah banyak orang yang mengikuti atau orang menjadi mengharapkan KDM menjadi superhero? Nah, ini tentu harus diriset. Jadi apa yang sudah dilakukan, KDM datang ke Unpad dan lain-lain, ke sosiolog, jurusan sosiologi, antropologi, dan ya diriset. Sehingga apa yang dilakukan itu menjadi ada feedbacknya. Kan pendekatan sistem itu kan harus ada feedbacknya. Gitu. Itu saja sih sebenarnya. Karena memang itu natural ya yang dilakukan KDM. Menurut catatan dia telah membantu 1.200 keluarga. 1.600 anak. Ya, itu betul catatan ya, saya coba baca-baca. Ya berarti apakah KDM itu untuk pencitraan atau tidak atau natural ya? Ya kelihatannya memang gitu ya kelakuan, dan memang yang saya rasakan kalau dia janji ya dia tepati gitu. Dan menurut pandangan saya beliau itu bisa memaksimalkan media sosial itu sendiri sehingga bisa menyerap berita-berita ke masyarakat juga. Nah, media sosialnya itu belum ada himbauan publik untuk sama-sama punya kedermawanan sosial ala KDM. Karena mungkin dia belum pernah menghitung kedermawanan sosial dia dengan kapasitas kedermawanan publik yang mungkin harusnya dia agak merendah menurut saya. Merendah dalam hal memberi uangnya atau dalam angka pemberian misalnya 100 juta gitu misalnya ya, memberikan rumah gitu. Dalam cerita kedermawanan sosial Richard Lee atau yang lain-lain banyak lah tokoh-tokoh YouTuber yang terkenal, apakah skalanya sudah segitu perorangannya? Bukan itu.
Jadi segala sebuah tindak pemimpin itu harus dikalkulasi menurut saya. Tidak bisa menurut intuisi orang mah nyaahna sakitu karena dia pemimpin. Iya. Dia segala apa yang dia lakukan akan berimpact pada publik. Iya. Apakah publik mendorong publik positif atau membuat publik ketergantungan. Iya. Ini kan sesuatu yang harus di riset. Menurut saya di riset saja. Nah, kita nyambung ke ini Pak. Kemarin kan saya lihat tayangan Pak Andri di salah satu media terkemuka lah di media online. Mengenai kan ada statement Pak Andri tuh bilang, Pak KDM ini harus berhenti membuat polemik Pak. Nah itu nih yang sampai sekarang belum Pak, mungkin bisa katakanlah klarifikasi atau dijelaskan ulang tuh Pak. Ya saya kan tadi kan sebuah kritik dari awal saya menjelaskan bahwa tugas pemimpin ini bukan hanya melakukan sebuah gebrakan-gebrakan, sebuah pernyataan-pernyataan yang menjadi polemik. Apalagi kan itu khusus pernyataan saya terutama mengenai pergantian nama dari Al Ihsan menjadi Welas Asih. Kenapa saya ngomong begitu lugas? Karena polemik pergantian nama Al Ihsan menjadi Welas Asih tanpa sebuah feasibility studies, perubahan corporate culture rumah sakit RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih, itu ternyata telah menimbulkan namanya konflik SARA. Karena orang-orang ngomong, nah Boromius terganti, nah Santo Yusuf terganti, gitu. Amun arek Sunda mah kabeh wes. Nah, karena publik kita bukan publik yang dewasa. Jadi mengaitkan semuanya. Iya, terus ada orang yang menuduh ke kelompok Islam, ada yang menuduh ke kelompok Wiwitan. Nah, itu kan yang bahaya kan? Ya saya bilang pemimpin itu polemik itu akan menimbulkan konflik SARA. Kan? Ya bagi saya ya konflik kadang-kadang diperlukan, tapi terdesain. Karena konflik itu akan menghasilkan pendewasaan publik. Tapi ini terdesain atau by intuisi? Ya nggak apa-apa sesuatu pemimpin itu melakukan sebuah gebrakan karena dia akan melakukan transformasi sosial. Transformasi sosial itu perubahan karakter dan Jawa Barat menjadi lebih dewasa, lebih berpikir visioner, macam-macam, masyarakatnya semakin berkarakter. Nah, berkarakter di antaranya kalau orang Jawa Barat yaitu jembar. Orang saling memahami. Ya kalau saya misalnya ditanya soal Al Ihsan. Sekarang kan terakhir kan akibat ketergesa-gesaan ini nih. Tribun ada Pak Bobi El Sawal. Iya. Wah, saya baru lihat, Pak. Iya, ini Tribun saya juga kaget. Ternyata logo aja salah. Artinya dia kan tergesa-gesa, segala sesuatu itu kerusuhan. Iya. Artinya dan itu karena logo itu dasar banget loh. Kalau dalam rebranding. Ngaruh banget loh. Ngaruh banget. Ini karena dia takut, apakah karena dia takut dituduh anti-Islam, tiba-tiba Red Cross-nya diganti menjadi Rahman Rohim, tetapi salah secara kaligrafi. Dan terus ada orang yang bertanya, bagaimana ada kaligrafi kalau dibawa ke kamar mandi dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kalau segala sesuatunya terdesain di dalam sebuah studi kelayakan, sampai kepada investasi perubahan kultur, dampak gitu ya bisa. Iya, nggak apa-apa misalnya dia bilang dari Welas Asih akan menjadi rumah sakit sekelas Hasan Sadikin. Ya di studi kelayakan dijelaskan bahwa dalam 2 tahun itu 2 tahun ya, dia akan investasi berapa, akan ada perubahan. Tapi kan publik kan enak kalau ada studi kelayakannya, betul. Bisa baca, malah bisa bantu. Iya, betul Pak Andri. Ya saya hanya
menyatakan rusuhan deh. Ya saya ya terus terang lah, saya mah tidak ada eh, non yang saya katakan benar ya benar, salah salah, saya dukung. Kan saya hanya mengkritik hal-hal yang ya miss aja. Tapi saya membantu KDM dalam hal yang sangat makro dong. Di duitan saya membantu wani jeung geluta waktu jeung ramena jeung pemerintah pusat kan gitu. Jadi ya kadang-kadang saya juga muncul restu, walaupun kan saya udah lama tidak muncul kan. Lihat apa pertarungan ramenya di media sosial, kadang-kadang sedih gitu saya. Kalau saya masih nggak cuek aja. Tapi kadang-kadang kalau saya sebagai orang yang halus tiba-tiba dikasarin di media sosial tuh pancing oke gitu. ya bukan kepancing ya. Seginilah apa kebudayaan yang merupakan kewajiban karakter masyarakat yang merupakan kewajiban KDM untuk ditransformasi gitu. Luar biasa. Lumayan Pak Andri. Nah, Karena dia Pak Andri dengan karakternya yang telah menerangkan tentang KDM dari awal sampai hampir 1 jam ya Pak. Nah gini Pak Andri, ini kan waktu juga nih. Ini menurut Pak Andri penilaian ya. Dari 1 sampai 10. Semenjak Pak Dedi dilantik sampai sekarang bulan Juli tanggal 15. Dari 1 sampai 10, Pak Andi kasih nilai berapa buat Pak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat? saya rasa sudah 6,5 lah. 6,5. Ya. Gak ada lebih lagi? Ya, karena kan capaian itu harus demokratis. Ya. Kalau baru menggolkan pada hal-hal yang penalti di lapangan kan, apalagi kadang-kadang dia tidak berkoordinasi dengan wali kota, dengan bupati dan lain-lain, dia berada di wilayah wilayah orang lain, wilayah yang dia koordinasi. Karena kan otonomi daerah kita kan otonomi daerah berdasarkan tingkat 2, bukan tingkat 1, kan gitu. Tugas gubernur adalah mengkoordinasi. Jadi bagi saya ya daripada yang lain-lain gitu, saya adalah orang yang sangat mengharapkan KDM, apalagi KDM membawa kultur, citra, kultur, marwah Sunda. Saya tidak ingin KDM gagal. Untuk itu memang kemarin saya kan tahu saya ketemu dengan rektor UI ya. Pak Heri. Profesor Heri Anmansyah, dan memang KDM itu sebenarnya seorang orang yang gaulnya memang strategis. Dia bisa datangin Kasan, dia waktu pelantikan rektor UI dongkap, harusnya waktu rektor ITB dia dongkap kan gitu ya. Itu pusat-pusat Far of Excellence ini harus dia koordinasikan, harus dia potensinya harus untuk membantu Jawa Barat. Kan semua IPB, ITB, UI, UPI, Parahyangan. Kalau saya harus ada Parahyangan, karena kan saya kan alumni di sana. Jadi di agama ada UIN dan lain-lain. Ini kan yang harus KDM sentuh untuk dimintain tolong, membantu percepatan pembangunan sumber daya manusia teknokratik ini. Ini yang harus KDM sentuh. Dan saya rasa rektor UI itu sangat mau kok. Rektor UI. Ternyata rektor Unpad juga senang undangan teh ya, senang tedugi. Kalau rektor ITB kemarin minta maaf tidak dapat hadir. Jadi ya mudah-mudahan lah ada sebuah refleksi bagaimana desain makro pembangunan Jawa Barat itu ada, apalagi sebenarnya tokoh-tokoh Jawa Barat ini sudah berkumpul dalam sebuah wadah. Nah, mintailah sumbangsi saran itu bukan hanya sumbangsi satu saran,
mereka itu punya koneksitas. Mereka itu orang-orang yang punya pengalaman hidup dan relasi. Iya. Kan gitu. Relasi ini penting. Iya. Selain ilmu pengetahuan kan gitu. Pasti Ada ahli pertaniannya, Hmm. bisa ada ahli energinya. Iya. Dan kalau kita menjadikan Jawa Barat sebagai pusat energi, ada ahli-ahli Iya. energinya udah ngumpul semua kok. Pasti membantu tenaga juga mau gitu ya. Mau. Berinvestasi pun Mungkin mau. mau sih. Ya, jadi kadang-kadang markas besar itu jangan ditinggalkan. Gedung sate. Maksudnya gedung sate, saya closing statement-nya gitu. Markas besar itu jangan ditinggalkan. Bisi aya Walanda nu menduduki. Iya. Jadi markas besar jangan ditinggalkan. Dan ketika di markas besar, lakukan langkah-langkah koordinatif dengan OPD, dinas-dinas, dan checking dinas-dinas. Jadi bukan checking masalah rakyat saja yang detail, itu checking masalah birokrasi. Betul. Karena kita tahu birokrasi di Indonesia itu mediocre. Kalau mereka nggak dipacu, nggak diawasi dalam bentuk kerjasama interdepartemental, interdinas dan lain-lain, itu mereka akan bekerja apa adanya. Iya. Dan akhirnya Kang Deddy menjadi sendiri. Itu kinten-kinten. Dan yang penting kerjasama dengan Wagub dan Sekda harus tetap terjalin itu ya Pak. Wagubna we tong FSMR rebut saja. Jadi Wagubnya jangan FSMR, rebut saja tugas fungsi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada. Dia kan jelas diberi tugas, diberi disposisi mah sokotnya sorangan. Jadi nanti akan dalam politik itu akan melahirkan namanya keseimbangan baru atau new equilibrium. Ya mun didinya ngahelas wae mah misalnya curhat ke sana ke sini mah kapake. Oke. Baik, luar biasa perbincangan dengan Pak Andri membahas Pak Deddy. Mungkin sebetulnya bisa panjang kalau terus bahas Pak Deddy. Tapi inilah yang kita garis bawahi di sini, Pak Andri ingin Pak Deddy tetap membangun Jawa Barat dengan cara yang terbaik gitu ya Pak. Nah, itu jangan sampai berhentilah. Nah, mungkin itu saja. Kalau Pak Andri bilang Pak Deddy itu saat ini baru sampai tendangan penalti. Mudah-mudahan ke depan bisa melakukan tendangan bebas, tendangan penjuru juga ya Pak, untuk keseluruhan di Jawa Barat dengan gebrakan-gebrakan yang bisa mensejahterakan rakyat Jawa Barat khususnya. Itu aja. Mungkin gitu aja Pak Andri perbincangannya. Maaf ini mengganggu Pak, mengganggu waktu istirahat dengan keluarga. Tapi ini tidak hari ini saja. Ada yang harus dibahas nanti dengan Pak Andri di lain kesempatan, yaitu kita bahas ini nih. Apakah nanti akan ikut konsensasi 2029 sebagai partai lokal Jawa Barat Pak atau langsung nasional? Itu yang harus dijawab. Dijawab Pak Andri. Iya. Karena itu khusus ada partai yang boleh dibilang udah senior ya Pak. 1950-an itu udah. Ini partai yang gerakan pilihan Sunda itu adalah partai politik orang Sunda tahun 55. Jadi kalau stop aja sampai di sana Pak, nanti kita bahas di sini biar ada daya tarik ada yang harus ditunggu Pak. Segitu dari kami segini dulu lah yang bisa disampaikan dengan Pak Adi. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Adi. Terus bersuara untuk kebenaran dan kemajuan Jawa Barat, berjuang untuk Sunda, Sunda. Kan ingin jadi provinsi Sunda Pak. Nah itu juga nanti kita nanti juga. Provinsi Sunda dan otonomi khusus Sunda Raya. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Adi waktunya. Siap, nanti dilanjut lagi. Sehat selalu. Terima kasih untuk warga PIP yang masih menonton karena kemarin 2 bulan vakum. Jadi sekian saja. Jangan lupa follow juga media sosial Pak Andri Perkasa Kanta Prawira. Sekian dari Resmi Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.